Halo semuanya, pernah dengar kan istilah big data? Kayaknya di mana-mana kita dengar kata itu ya, mulai dari berita teknologi sampai strategi bisnis. Tapi sebenarnya big data itu apa sih? Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng biar semuanya jadi jelas. Oke, buat kemanasan, saya mau nanya sesuatu ke kalian. Coba dibayangin, seberapa banyak sih data yang kita semua, seluruh manusia di bumi ini, hasilkan cuma dalam satu hari? Pikirin deh semua postingan di media sosial, semua transaksi online, data dari sensor-sensor, pokoknya semuanya. Jawabannya, petabytes. Ini angka yang luar biasa besar. 1 petabyte itu sama dengan 1000 terabyte. Nah, kalau kita coba kelola data segede ini pakai alat tradisional kayak spreadsheet atau Excel gitu, wah, itu ibaratnya kayak mau nangkap angin topan pakai ember kecil. Nggak mungkin kan? Nah, banjir informasi inilah, atau yang sering disebut data deluge, yang jadi inti masalahnya. Ini adalah sebuah tantangan yang benar-benar baru, yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Dan big data hadir untuk menjawab tantangan ini. Jadi, kalau kita mau definisikan secara resmi, big data itu adalah kumpulan data yang ukurannya terlalu besar, geraknya terlalu cepat, dan jenisnya terlalu beragam untuk bisa diolah pakai software atau database biasa. Ini tuh mencakup semuanya loh, mulai dari apa yang kita posting di media sosial, data dari sensor mesin di pabrik, sampai jutaan transaksi keuangan yang terjadi setiap detiknya. Oke, terus gimana dong cara kita buat menjinakkan monster data ini? Nah, kuncinya ada di sebuah kerangka kerja yang dikenal dengan sebutan 5V. Anggap aja 5V ini sebagai DNA-nya Big Data, karakteristik yang ngebentuk apa itu Big Data. Di sini kita bisa lihat kelima V itu. Yang pertama adalah volume, ini soal ukurannya yang super besar. Pikirin aja levelnya terabyte atau bahkan petabyte. Kedua, velocity, alias kecepatan datanya masuk. Seringkali itu real time, detik itu juga, kayak di transaksi bursa saham. Lalu yang ketiga, variety atau keragaman. Artinya data itu datang dalam berbagai bentuk. Ada yang terstruktur rapi di database, ada juga yang nggak terstruktur, kayak teks, video, atau email. Nah, 2V terakhir nih yang krusial banget. Veracity, yang artinya kita harus bisa mastiin datanya itu akurat dan bisa dipercaya. Dan yang paling penting, value. Buat apa kita kumpulin data sebanyak itu kalau kita nggak bisa nemuin harta karun atau wawasan berharga di dalamnya? Nah, ngomongin soal value atau nilai, disinilah keajaiban big data mulai kelihatan. Begitu kita bisa menangani kelima V tadi, kita bisa mulai menemukan wawasan yang tadinya nggak pernah kita bayangkan. Yuk kita lihat apa aja hasilnya. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin kekuatannya. Dengan gambaran yang lebih utuh dari data, kita tuh nggak lagi main tebak-tebakan. Kita bisa membuat keputusan berdasarkan bukti yang solid, dan ini mengubah total cara kita dalam memecahkan masalah. Jadi, intinya begini. Big data itu memungkinkan kita untuk melihat pola-pola dan koneksi yang tersembunyi, sehingga kita dapat wawasan yang lebih dalam. Dari situ, kita bisa bikin keputusan yang jauh lebih cerdas. Kita juga bisa loh bikin pengalaman yang super personal buat setiap pelanggan, dan akhirnya bikin semua operasional perusahaan jadi jauh lebih efisien. Oke, cukup teorinya. Sekarang yuk kita lihat gimana sih big data ini bekerja di dunia nyata. Saya akan kasih beberapa contoh singkat dari berbagai industri yang udah merasakan langsung kekuatan big data. Kita ambil contoh dunia retail. Perusahaan besar kayak Procter & Gamble itu mengintip data tren penjualan. Mereka baca ulasan pelanggan, bahkan sampai lihat apa yang lagi viral di media sosial. Buat apa? Buat memprediksi produk apa yang bakal laku keras. Jadi, waktu mereka mau rilis produk baru, risikonya jauh lebih kecil karena mereka udah tahu apa yang pasar mau. Kalau di bidang kesehatan, dampaknya bisa sangat personal. Bayangin deh, rumah sakit sekarang bisa gabungin data rekam medis elektronik dengan data real-time dari smartwatch yang kita pakai. Ini membantu mereka mengoptimalkan pengobatan, bikin rencana perawatan yang beda-beda untuk setiap orang, dan bahkan bisa memprediksi masalah kesehatan sebelum gejalanya muncul. Keren kan? Nah, kalau di industri keuangan, ceritanya soal kecepatan. Transaksi perbankan itu kan jutaan jumlahnya setiap detik. Dengan analisis big data, bank bisa menganalisis semua transaksi itu secara real-time untuk mencari pola-pola aneh yang bisa jadi tanda penipuan. Jadi, mereka bisa langsung menghentikannya, melindungi uang kita bahkan sebelum kita sadar ada yang aneh. Coba bayangin pabrik besar.
Dulu, mesin itu baru diperbaiki kalau sudah rusak. Akibatnya, produksi berhenti dan rugi besar. Nah sekarang, sensor-sensor di mesin itu terus-menerus mengirim data. Dengan menganalisis data getaran atau suhu, perusahaan bisa memprediksi kapan sebuah mesin minta istirahat dan melakukan perawatan pencegahan. Jadi nggak ada lagi tuh cerita produksi macet tiba-tiba. Jelas ya, big data ini sudah mengubah banyak hal. Tapi percayalah, ini baru permulaannya. Yuk kita intip sebentar gimana sih konsep ini berevolusi dan apa yang kira-kira akan terjadi selanjutnya. Kalau kita lihat perjalanannya di lini masa ini, big data itu udah menempuh jalan yang panjang. Mulai dari pusat data yang masih sederhana di tahun 60-an, lalu loncat ke tahun 2005, waktu era media sosial meledak, dan lahirlah teknologi seperti Hadoop. Sekarang, kita ada di eranya IoT dan machine learning. Dan ke depannya, semuanya akan tentang cloud dan AI yang bakal bikin analisis data jadi makin pintar dan skalanya makin nggak terbatas. Tentu saja, perjalanannya nggak selalu mulus. Ada banyak tantangan. Jumlah data itu terus meledak, katanya sih berlipat ganda setiap 2 tahun. Terus, membersihkan dan menyiapkan data itu ternyata makan waktu super lama. Bisa sampai 80% dari waktu seorang data scientist. Belum lagi tantangan besar soal keamanan dan privasi. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, mengubah budaya perusahaan supaya benar-benar percaya sama data, itu butuh waktu dan komitmen jangka panjang. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Coba bayangkan, saat kita gabungkan lautan data yang tak terbatas ini dengan kecerdasan buatan atau AI yang makin canggih, rasanya hampir nggak ada lagi batasan. Menurut Anda, masalah besar apa lagi, entah itu di dunia sains, kesehatan, atau masyarakat, yang akan bisa kita pecahkan selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak.